Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Selamat datang di channel Irawati Mustafa. Yang saya hormati dosen mata kuliah Bapak Dr. Mustafa, Magister Pendidikan Islam, para rekan-rekan pasca sarjana, dan para penonton yang budiman. Pada video kali ini, saya akan memaparkan makalah yang berjudul Perbandingan Antar Aliran tentang Akal dan Wahyu, Perbuatan Manusia, Kehendak Mutlak dan Keadilan Tuhan, serta Iman dan Kufur. Video ini juga guna memenuhi mata kuliah Filsafat Islam dan Tasawuf pada pasca sarjana IAIN Manado. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa like, subscribe, comment, and share ya. Manusia sebagai makhluk paling sempurna diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai banyak sekali kelebihan jika dibandingkan dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala lainnya. Bukti otentik dari kebenaran bahwa manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk yang lain adalah seperti yang telah digambarkan pada Al-Quran Surat At-Tin ayat keempat, yang artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Suatu hal yang membuat manusia lebih baik dari makhluk yang lain yaitu mampu berpikir dengan akalnya, karena manusia dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan akal, sehingga akal tersebut manusia mampu memilih, mempertimbangkan, dan menentukan jalan pikirannya sendiri. Agama Islam sangat menjunjung tinggi kedudukan akal. Dengan akal, manusia mampu memahami Al-Quran sebagai wahyu yang diturunkan lewat Nabi Muhammad SAW. Dengan akal juga, manusia mampu menelaah kembali sejarah Islam dari masa ke masa sampai dengan kondisi sekarang ini. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, permasalahan yang dihadapi umat Islam semakin kompleks. Masalah-masalah yang muncul seperti masalah keagamaan, yaitu banyaknya umat muslim kembali menyembah berhala, politik, sosial, budaya, dan kemunduran umat Islam sampai saat itu. Guna untuk mempelajari dua pedoman tersebut serta salah satu cara untuk mengesahkan Tuhan dan meningkatkan keyakinan kepadanya, yaitu dengan menggunakan ilmu. Namun antara setiap ilmu itu terdapat perbedaan corak karena perbedaan penekanan objeknya. Ilmu tauhid melihat dari pentingnya keesahan Tuhan, ilmu akidah melihat dari segi keesahan Tuhan, itu menjadi keyakinan umat Islam. Ilmu kalam melihat dari segi teknis analisisnya yang menggunakan logika dan mantik. Adapun teologi Islam pada mulanya diambil dari istilah asing yang sering dipakai di kalangan Nasrani dalam keyakinan mereka, sehingga istilah itu kurang sesuai dengan yang dipakai dalam Islam. Tetapi sekarang istilah teologi banyak dipakai dalam berbagai segi, bukan hanya berkaitan persoalan kemasyarakatan, sehingga kita hampir sering mendengar istilah teologi sekuler, teologi pembebasan, dan sebagainya. Untuk membedakan dengan keyakinan umat Nasrani, maka dalam Islam dipakai dengan teologi Islam. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata kalam diartikan dengan perkataan atau kata atau terutama bagi Allah. Sementara menurut dalam perspektif tauhid, yaitu ilmu yang membicarakan atau membahas tentang masalah ketuhanan dan ketauhidan atau mengesahkan Allah. Ibnu Khaldun memberikan pengertian bahwa ilmu kalam ialah ilmu yang berisi alasan-alasan mempertahankan kepercayaan iman dengan menggunakan dalil-dalil pikiran dan berisi bantahan terhadap orang-orang yang menyeleweng dari kepercayaan aliran golongan salaf dan ahli sunnah. Masih ada definisi lainnya, akan tetapi kesemuanya itu berkisar pada persoalan kepercayaan di atas dan cara menguraikan kepercayaan itu, yaitu kepercayaan tentang Tuhan dan sifat-sifatnya, tentang Rasul dan sifat-sifatnya, dan kebenaran keutusannya. Demikian pula tentang kebenaran kabar yang dibawa Rasul itu sekitar alam gaib seperti akhirat dan isinya. Secara fenomena, ilmu kalam muncul pada pasca atau tahkim, penyelesaian sengketa antara Ali ibnu Abi Thalib dan Muawiyah ibnu Abi Sufyan
Karena pandangan bahwa penyelesaian itu tidak ditetapkan oleh tuntunan Allah dalam Al-Quran, kaum Khawarij menghukum orang-orang yang menerima tahkim sebagai pembuat dosa besar. Kemudian muncullah untuk pertama kali suatu persoalan teologi dalam Islam. Persoalan itu berkenaan dengan seorang muslim yang melakukan dosa besar. Masihkah ia seorang muslim yang beriman ataukah ia telah menjadi kafir sebagai bangunan ilmu? Ilmu kalam justru dirintis oleh orang-orang Mu'tazilah yang membawa persoalan-persoalan teologi yang mendalam dan bersifat filosofis. Mereka banyak memakai akal sehingga mereka disebut kaum rasionalis Islam. Aliran Mu'tazilah merupakan aliran teologi Islam yang terbesar dan tertua yang telah memainkan peranan penting dalam sejarah pemikiran Islam. Orang yang hendak mengetahui filsafat Islam haruslah menggali buku-buku yang dikarang oleh orang-orang Mu'tazilah, bukan kepada filosof Islam. Sebagai lawan dari Mu'tazilah adalah Asy'ariyah yang dipelopori oleh Abu Hasan Ali bin Ismail al-Asy'ari, lahir di kota Basra pada tahun 260 Hijriah atau 873 Masehi. Pada waktu kecil, Al-Asy'ari berguru kepada seorang tokoh Mu'tazilah terkenal, Al-Jubai, yang diakui ketajaman otaknya dan ketangkasan argumentasinya. Tetapi karena kecewa oleh beberapa pemikiran Mu'tazilah, pada usia 40 tahun, Al-Asy'ari meninggalkan aliran tersebut dan mengembangkan aliran yang lebih sesuai dengan aliran umum umat, yaitu faham Ahlus Sunnah wa Al-Jamaah. Selain Al-Syariah, Maturidiyah juga menganut paham Ahlus Sunnah. Dalam perkembangannya ada dua aliran Maturidiyah, yaitu Maturidiyah Samarkand yang dikembangkan oleh Abu Mansur Muhammad ibnu Mahmud al-Maturidi, yang mengambil posisi lebih dekat dengan faham kaum Mu'tazilah, dan Maturidiyah Bukhara yang dikembangkan oleh Abu Alyus Muhammad al-Bazdawi, yang mengambil posisi lebih dekat dengan paham kaum Al-Syariah. Yang menjadi rumusan masalah pada pembahasan ini adalah bagaimana analisis perbandingan antara aliran terhadap akal, wahyu, perbuatan manusia, kehendak mutlak dan keadilan Tuhan, serta iman dan kufur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perbandingan dari ketiga aliran tersebut mengenai fungsi akal dan wahyu, iman dan kufur, dan kegunaannya untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang pemikiran Islam, khususnya perbandingan antar aliran mengenai akal dan wahyu, iman, kufur. Kita masuk pada pembahasan. Yang pertama, akal dan wahyu. Dalam ajaran agama Islam yang diwahyukan ada dua jalan untuk memperoleh pengetahuan, yaitu melalui akal dan wahyu. Akal adalah anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempunyai kemampuan untuk berpikir, memahami, merenungkan, dan memutuskan. Akal ini juga lah yang membedakan manusia dengan makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Sedangkan wahyu adalah penyampaian firman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang menjadi pilihannya untuk diteruskan kepada umat manusia sebagai pegangan dan panduan hidupnya agar dalam perjalanan hidupnya senantiasa pada jalur yang benar. Akal dan wahyu mempunyai peranan yang sangat penting dalam perjalanan hidup manusia. Wahyu yang diturunkan Allah kepada manusia yang berakal sebagai petunjuk untuk mengarungi lika-liku kehidupan dunia. Akal tidak serta merata mampu memahami wahyu Allah adalah panca indera manusia yang menyertainya untuk dapat memahami wahyu yang diturunkan Allah. Dengan demikian ada hubungan yang erat antara wahyu sebagai kebenaran mutlak karena berasal dari Tuhan dengan perjalanan hidup manusia. Menurut M. Yunan Yusuf, seberapa besar kapasitas akal yang diberikan akan menentukan corak pemikiran keagamaan yang ditampilkan suatu tokoh atau aliran. Bagi orang-orang yang memberikan kapasitas akal yang besar, dia akan bercorak secara rasional. Sebaliknya, yang memberikan kapasitas akal yang kecil, dia akan bercorak secara tradisional. Perhatian dan polemik pemikiran yang berhubungan dengan akal dan wahyu tidak hanya melanda pemikiran Islam klasik,
Dalam konteks kekinian di Indonesia sering dapat dijumpai masalah pemikiran Harun Nasution. Kata akal berasal dari kata al-aqal, yang dalam kata benda berlainan dengan al-wahy. Dalam kamus Arab, kata akala berarti mengikat dan menahan. Ikal, tali, pengikat, serban. Itakala, menahan orang dalam penjara. Lebih lanjut, ia jelaskan bahwa akala mengandung arti memahami. Dan orang yang akil di zaman jahiliyah yang dikenal dengan hamiyah atau darah panasnya adalah orang yang dapat menahan amarahnya dan oleh karenanya dapat mengambil sikap dan tindakan yang bijaksana dalam menghadapi masalahnya. Pengertian yang jelas tentang akal terdapat dalam pembahasan para filsuf Islam yang mendapat pengaruh dari filsafat Yunani. Akal menurut pendapat mereka merupakan salah satu dari jiwa al-nafs atau al-ruh yang terdapat dalam diri manusia. Kata-kata tersebut dari Al-Quran dan telah diindonesiakan menjadi nafsu, nafas, dan roh. Al-Kindi, filsuf Islam pertama, menjelaskan bahwa pada jiwa manusia terdapat 3 daya. Daya nafsu yang terdapat di perut, daya berani yang terdapat di dada, dan daya berpikir yang terdapat di kepala. Ibnu Miskawai memberi pembagian yang sama. Daya terendah adalah daya nafsu dan daya tertinggi adalah daya berpikir. Daya berani mengambil posisi di antara. Aristoteles mempunyai sebutan lain, bukan daya tetapi jiwa. Jiwa tumbuh-tumbuhan, al-nafs al-nabatiyah. Jiwa binatang, al-nafs al-hayawaniyah. Jiwa manusia, al-nafs al-insaniyah. Ketiga macam jiwa ini terdapat dalam diri manusia. Masing-masing jiwa mempunyai daya tertentu. Sebagai makhluk tertinggi, jiwa manusia di samping mempunyai daya berpikir, juga mempunyai daya-daya yang terdapat pada jiwa tumbuhan dan jiwa binatang, yaitu daya menangkap dengan panca indera, daya bergerak, tempat, daya berkembang biak, dan daya makan. Jiwa yang paling rendah adalah jiwa tumbuh-tumbuhan dan yang paling tinggi seperti yang telah disebutkan di atas adalah jiwa manusia dengan daya berpikir yang dimilikinya. Daya berpikir ini disebut nous. Ada 2 nous, yaitu pasif dan aktif. Nous aktif berasal dari luar manusia. Nous pasif berbentuk bantuan nous aktif dalam melakukan aktivitasnya. Pengaruh nous aktif tak ubahnya seperti cahaya yang membuat benda-benda yang potensial menjadi aktual. Kaum teolog Islam mengartikan akal sebagai daya untuk memperoleh pengetahuan. Di samping itu juga akal mempunyai daya untuk membedakan antara kebaikan dan kejahatan. Akal terutama bagi kaum Mu'tazilah mempunyai fungsi dan tugas moral adalah petunjuk bagi manusia dalam menciptakan perbuatannya. Menurut Muhammad Abduh, bahwa akal manusia mempunyai daya tarik serta kesanggupan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Lebih jauh lagi, ia berpendapat bahwa manusia terbagi dalam 2 golongan. Yang pertama kaum khawas dan kedua kaum awam. Kaum khawas menempatkan akal pada derajat tertinggi dan akal orang awam tidak sanggup mengetahui hal-hal yang demikian tinggi. Dalam hubungannya manusia dengan Tuhan, akal kaum khawas dapat sampai kepada pengetahuan tentang Tuhan. Menurut penulis, hal ini bisa dilakukan dengan perenungan dan pemikiran yang mendalam agar diketahui bahwa Tuhan Maha Pencipta. Wahyu berasal dari kata al-wahy yang berarti suara, api, dan kecepatan. Di samping itu juga mengandung arti bisikan, isyarat, tulisan dan kitab. Al-wahyu selanjutnya mengandung arti pemberitahuan secara tersembunyi dan dengan cepat. Tetapi kata itu lebih dikenal dengan arti apa-apa yang disampaikan Tuhan kepada para nabi agar diteruskan kepada umat manusia untuk dijadikan pegangan hidup. Dalam Islam, wahyu atau sabda Tuhan yang disampaikan kepada Nabi Muhammad terkumpul dalam Al-Quran. Dengan kata lain, wahyu terjadi karena adanya komunikasi antara Tuhan dengan hambanya. Dalam falsafat, Tuhan itu disebut main, yang berarti akal. Karena Tuhan adalah akal, maka manusia yang mempunyai akal dapat mengadakan komunikasi dengan Tuhan sebagai akal.
Persoalan kekuasaan akal dan fungsi wahyu ini dihubungkan dengan dua masalah pokok yang masing-masing bercabang dua. Yang pertama, mengetahui Tuhan. Kedua, kewajiban mengetahui Tuhan. Ketiga, mengetahui baik dan buruk. Keempat, kewajiban mengerjakan perbuatan baik dan menjauhi perbuatan buruk. Dari keempat persoalan ini, manakah yang bisa diketahui lewat akal dan mana yang bisa diketahui dengan menggunakan wahyu? Masing-masing aliran memberikan jawaban terhadap persoalan ini. Menurut kaum Mu'tazilah, segala pengetahuan dapat diketahui dengan menggunakan akal, sedangkan segala kewajiban-kewajiban dapat diketahui dengan pemikiran yang mendalam. Dengan demikian, berterima kasih kepada Tuhan sebelum turunnya wahyu adalah wajib. Dalam hal ini diperkuat oleh Abu Huzail dengan tegas, mengatakan bahwa sebelum turunnya wahyu, orang telah berkewajiban mengetahui Tuhan. Dan jika tidak berterima kasih pada Tuhan, orang demikian akan mendapatkan hukuman baik dan jahat juga menurut pendapatnya. Dapat diketahui dengan akal. Dan dengan demikian, orang wajib mengerjakan yang baik dan menjauhi yang buruk. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jawaban kaum Mu'tazilah atas pertanyaan di atas adalah keempat masalah pokok itu dapat diketahui dengan akal. Aliran Al-Syariah menolak sebagian besar dari pendapat kaum Mu'tazilah. Menurut pendapatnya, segala kewajiban manusia hanya dapat diketahui melalui wahyu. Akal tak dapat membuat sesuatu menjadi wajib dan tak dapat mengetahui bahwa mengerjakan yang baik dan menjauhi yang buruk adalah wajib. Bentuk akal dapat mengetahui Tuhan, tetapi wahyulah yang mewajibkan orang dan berterima kasih kepada Tuhan. Akal menurut Al-Baghdadi dapat mengetahui Tuhan tetapi tidak dapat mengetahui kewajiban berterima kasih kepada Tuhan, karena segala kewajiban hanya diketahui melalui wahyu. Oleh karena itu, sebelum turunnya wahyu tidak ada kewajiban-kewajiban dan tidak ada larangan-larangan bagi manusia. Jika seorang sebelum wahyu turun dapat mengetahui Tuhan, kemudian percaya, maka orang tersebut adalah mukmin tetapi tidak berhak mendapat upah dari Tuhan. Jika orang itu dimasukkan ke dalam surga, maka itu adalah atas kemurahan Tuhan. Dan sebaliknya, jika seorang sebelum adanya wahyu tidak percaya kepada Tuhan, tidak mesti adanya hukuman, dan sekiranya Tuhan memasukkan ke dalam neraka selama-lamanya, hal itu bukanlah suatu hukuman. Al-Ghazali juga berpendapat bahwa akal tak dapat membawa kewajiban-kewajiban bagi manusia. Kewajiban-kewajiban hanya bisa ditentukan oleh wahyu. Dengan demikian, kewajiban mengetahui Tuhan dan kewajiban berbuat baik dan menjauhi yang jahat hanya bisa diketahui dengan wahyu. Paham ini menurut Al-Ghazali rapat hubungannya dengan definisi baik dan jahat. Kata wajib merupakan sifat bagi perbuatan dan sesuatu perbuatan sebenarnya bersifat wajib. Kalau tidak dilakukan, perbuatan itu menimbulkan kemudaratan bagi manusia kelak di akhirat. Dari uraian di atas dapatlah dilihat bahwa di antara pengikut-pengikut Al-Asy'ari terdapat penyesuaian paham yang dapat diketahui. Akal hanyalah wujud Tuhan. Untuk ketiga soal lainnya wahyu diperlukan. Sebelum melanjutkan pembahasan ini, ada baiknya terlebih dahulu diadakan perbandingan antara kedua sistem teologi, Mu'tazilah dan Al-Syariah. Bagi aliran Mu'tazilah, keempat soal pokok yang diperdebatkan dapat diketahui dengan akal. Hanya wujud Tuhan bagi Al-Syariah yang dapat diketahui dengan akal, dan yang lainnya hanya bisa diketahui lewat wahyu. Al-Maturidiyah terpecah menjadi dua golongan, yaitu Maturidiyah Samarkand dan Maturidiyah Bukhairah. Dalam pendapat Maturidiyah Bukhairah hanya dua yang dapat diketahui lewat akal, yaitu mengetahui Tuhan dan mengetahui baik dan buruk. Sedang kewajibannya hanya bisa diketahui yang tak dapat diketahui lewat akal, yaitu kewajiban mengerjakan yang baik dan menjauhi yang buruk. Ayat-ayat Al-Quran yang dijadikan dalil oleh Mu'tazilah dan Maturidiyah Samarkand yaitu Quran Surat Fussilat ayat 53, Surat Al-Ghaziyah ayat 17, Surat Al-A'raf ayat 185. Ketiga ayat ini mengisyaratkan bahwa Allah telah mewajibkan perenungan dan pemikiran terhadap ciptaannya agar diketahui bahwa Dia Maha Pencipta. Ini berarti bahwa ketiga ayat ini menunjukkan beriman kepada Allah sebelum turunnya wahyu. Karena dengan kemampuan akalnya,
manusia mampu mengetahui bahwa beriman kepada Allah itu wajib dan kekufuran itu haram. Sementara itu, ayat-ayat Al-Quran yang dijadikan dalil Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah Bukhara adalah Al-Isra ayat 15, Surat Toha ayat 134, Surat Al-Nisa ayat 165, Surat Al-Mulk ayat 8-9. Keempat ayat ini menjelaskan bahwa Allah baru memberi ganjaran atas perbuatan manusia yang baik dan buruk setelah Nabi dan Rasul diutus. Akal hanya mampu mengetahui bahwa Tuhan itu ada satupun kewajiban, dan hal-hal yang baik dan yang buruk baru diketahui oleh manusia setelah diberitahu oleh Allah lewat utusannya. Akal menurut Mu'tazilah ternyata tidak mengetahui segala apa yang baik dan segala apa yang buruk yang diketahuinya. Hanya sebagian. Disinilah fungsi informatif ilmu berperan. Kita lanjut kepada pembahasan kedua, yaitu perbuatan manusia. Perbuatan manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Demikian pula daya untuk melakukan perbuatan tersebut yang ada pada diri manusia. Dari sini nampak walaupun dalam terwujudnya perbuatan itu harus ada dua daya, yaitu daya Tuhan dan daya manusia. Namun yang berperan adalah daya Tuhan, daya manusia tidak efektif, yang dikatakan Al-Ghazali dengan ungkapan bahwa daya manusia itu lebih dekat merupakan impotensi daripada merupakan yang lain. Tentu saja berbeda dengan Mu'tazilah yang berpendapat bahwa kemauan dan daya untuk mewujudkan perbuatan manusia adalah kemauan dan daya manusia sendiri dan tak turut campur di dalamnya kemauan Tuhan. Masalah perbuatan manusia bermula dari pembahasan sederhana yang dilakukan oleh kelompok Jabariyah dan kelompok Qadariyah, yang kemudian dilanjutkan dengan pembahasan lebih mendalam oleh aliran Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, dan Rafidah. Akar dari permasalahan perbuatan manusia adalah keyakinan bahwa Tuhan adalah pencipta alam semesta, termasuk di dalamnya manusia sendiri. Tuhan bersifat maha kuasa dan mempunyai kehendak yang bersifat mutlak. Dan timbullah pertanyaan, sampai di manakah manusia sebagai ciptaan Tuhan tergantung kepada kehendak dan kekuasaan Tuhan dalam menentukan perjalanan hidup? Dan apakah manusia terikat seluruhnya kepada kehendak dan kekuasaan mutlak Tuhan? Yang pertama, aliran Jabariyah mengenai pembahasan terkait dengan perbuatan manusia tampaknya ada perbedaan pandangan antara Jabariyah ekstrim dan Jabariyah moderat. Jabariyah ekstrim berpendapat bahwa segala perbuatan manusia bukanlah merupakan perbuatan yang timbul dari kemauannya sendiri, tetapi kemauan yang dipaksakan atas dirinya. Salah seorang tokoh Jabariyah ekstrim mengatakan bahwa manusia tidak mampu berbuat apa-apa, ia tidak mempunyai daya, tidak mempunyai kehendak sendiri, dan tidak mempunyai pilihan. Jabariyah moderat mengatakan bahwa Tuhan menciptakan perbuatan manusia, baik perbuatan jahat maupun perbuatan baik, tetapi manusia mempunyai peranan di dalamnya. Tenaga yang diciptakan dalam diri manusia mempunyai efek untuk mewujudkan perbuatannya. Aliran Qadariyah menyatakan bahwa segala tingkah laku manusia dilakukan oleh atas kehendaknya sendiri. Manusia mempunyai kewenangan untuk melakukan segala perbuatannya atas kehendaknya sendiri, baik itu berbuat baik maupun berbuat jahat. Karena itu berhak menentukan pahala atas kebaikan yang dilakukannya dan juga berhak memperoleh hukuman atas kejahatan yang telah ia perbuat. Paham takdir dalam pandangan Qadariyah, takdir itu adalah ketentuan Allah yang diciptakannya untuk alam semesta beserta seluruh isinya, dan dalam istilah Al-Quran adalah sunnatullah. Aliran Qadariyah berpendapat bahwa tidak ada alasan yang tepat menyandarkan segala perbuatan manusia kepada perbuatan Tuhan. Doktrin-doktrin ini yang mempunyai tempat pijakan dalam doktrin Islam sendiri. Banyak ayat Al-Quran yang mendukung pendapat ini, misalnya dalam surat Al-Kahfi ayat ke-29 yang artinya, katakanlah kebenaran dari Tuhanmu, barang siapa yang mau beriman, berimanlah dia, dan barang siapa yang ingin kafir, maka kafirlah ia. Kemudian yang ketiga, aliran Mu'tazilah. Menurut tokoh Mu'tazilah, manusia yang menciptakan perbuatan-perbuatannya. Mu'tazilah dengan tegas menyatakan bahwa daya juga berasal dari manusia. Daya yang terdapat pada diri manusia adalah tempat terciptanya perbuatan. Jadi Tuhan tidak dilibatkan dalam perbuatan manusia. Untuk membela pahamnya, aliran Mu'tazilah mengungkapkan ayat sebagai berikut dalam Quran Surat As-Sajdah ayat 32, yang membuat segala sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baiknya. Di samping itu pula aliran mengemukakan argumentasi yang lain berupa,
Kalau Allah menciptakan perbuatan manusia, sedangkan manusia sendiri tidak mempunyai perbuatan, maka batalah taklif syar'i. Hal ini karena syariat adalah ungkapan perintah dan larangan yang merupakan talab. Pemenuhan talab ini tidak terlepas dari kemampuan, kebebasan, dan pilihan. Yang kedua, kalau manusia tidak bebas untuk melakukan perbuatannya, runtuhlah teori pahala dan hukuman yang muncul dalam konsep al-wa'ad al-wa'id. Ketiga, kalau manusia tidak mempunyai kebebasan dan pilihan, pengutusan para nabi tidak ada gunanya sama sekali. Kita lanjut pada paham al-Asy'ariyah. Manusia ditempatkan pada posisi yang lemah. Ia diibaratkan anak kecil yang tidak memiliki pilihan dalam hidupnya. Oleh karena itu, aliran ini lebih dekat dengan paham Jabariyah daripada paham Mu'tazilah. Untuk menjelaskan dasar pijakannya, Asy'ari memakai teori al-kasab. Segala sesuatu yang terjadi dengan perantaraan daya yang diciptakan sehingga menjadi perolehan dari muktasib atau yang memperoleh kasab untuk melakukan perbuatan di mana manusia kehilangan keaktifan, yang mana manusia hanya bersifat pasif dalam perbuatan-perbuatannya. Untuk membela keyakinan tersebut, Al-Asy'ari mengemukakan dalil Al-Quran pada Quran Surat As-Saffat ayat 96 yang berbunyi, Tuhan menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Aliran Asy'ariyah berpendapat bahwa perbuatan manusia diciptakan Allah, sedangkan daya manusia tidak mempunyai efek untuk mewujudkannya. Dengan demikian, kasab mempunyai pengertian penyertaan perbuatan dengan daya manusia yang baru. Ini implikasi bahwa perbuatan manusia dibarengi kehendaknya dan bukan atas daya kehendaknya. Aliran Maturidiyah mengenai perbuatan manusia ini terdapat perbedaan pandangan antara Maturidiyah Samarkand dan Maturidiyah Bukhara. Kelompok pertama lebih dekat dengan paham Mu'tazilah, sedangkan kelompok kedua lebih dekat dengan paham Asy'ariyah. Kehendak dan daya buat pada diri manusia menurut Maturidiyah Samarkand adalah kehendak dan daya manusia dalam arti kata sebenarnya, dan bukan dalam arti kata kiasan. Perbedaannya dengan Mu'tazilah adalah bahwa daya untuk berbuat tidak diciptakan sebelumnya, tetapi bersama-sama dengan perbuatannya. Dan Maturidiyah Bukhara dalam banyak hal sependapat dengan Maturidiyah Samarkand. Hanya saja golongan ini memberikan tambahan dalam masalah daya. Menurutnya untuk perwujudan perbuatan perlu ada dua daya. Manusia tidak mempunyai daya untuk melakukan perbuatan yang telah diciptakan Tuhan baginya. Kemudian selanjutnya aliran Rafidah. Yang pertama, kelompok Hisyamiyah ialah para pengikut Hisyam Ibnu Al-Hakam Al-Rafidi, di mana mereka beranggapan bahwa perbuatan-perbuatan ini merupakan sifat dari yang berbuat, bukan sebagai yang berbuat dan bukanlah selainnya. Dan perbuatan itu pun bukan jisim, bukan pula sesuatu yang lain. Hisyam pernah berkata, gerakan itulah perbuatan, sementara dia bukanlah perbuatan. Kemudian kedua, kelompok pengikut Hisyam Ibnu Salim Al-Jawaliki dan Syaitan Al-Tak, di mana mereka beranggapan bahwa gerakan, perbuatan, dan diamnya hamba Allah itu merupakan sesuatu yang bahkan merupakan jisim, sehingga hal ini bukanlah sesuatu yang lain kecuali sebagai jisim, di mana hamba tersebut sebenarnya membuat berbagai jisim. Kita masuk pada pembahasan ketiga, yaitu kehendak mutlak dan keadilan Tuhan. Aliran pemikiran rasional Mu'tazilah berpendapat bahwa baik dan buruk terletak pada perbuatannya. Sebagai contoh, selalu ada keburukan dalam sebuah dusta dan selalu ada kebaikan dalam setiap kejujuran. Akan tidak bisa mencipta, ia hanya bisa mengetahui dan mengidentifikasi. Muhammad Abdul berpendapat bahwa perbuatan Allah pasti membawa hikmah dan manfaat. Dari setiap perbuatan terletak pada ketertiban, yaitu memelihara keteraturan dan menolak kerusakan. Jika akal mampu mengungkap hal ini dari aspek mana saja yang ia dapat pikirkan, tentu ia berani memutuskan perbuatan. Suatu perbuatan yang teratur tidak dinamakan hikmah, juga tidak logis kecuali akibat dari perbuatan itu dihendaki oleh yang melakukannya. Kita masuk pembahasan keempat, yaitu iman dan kufur. Bagi aliran dalam tradisional yang memberikan daya kecil kepada akal, iman
dan iman adalah pengakuan dalam hati atau al-tasdiq bi al-qalb. Sedang bagi aliran kalam rasional yang memberikan daya besar kepada akal, iman di samping pengakuan dalam hati juga merupakan pengetahuan atau ma'rifah dan perbuatan amal. Akal dan iman bagi kaum Mu'tazilah tidak dapat dipisahkan. Seorang mukmin harus benar-benar mengetahui adanya Tuhan melalui pembuktian akalnya. Oleh karena itu, iman bagi mereka tidak sekedar menyatakan bahwa wahyu yang dibawa Rasul benar. Iman bagi kaum Al-Asy'ariyah ialah al-tasdik, dan batasan iman yang diberikan Al-Asy'ariyah ialah al-tasdik bila, yaitu menerima dengan benar. Kabar tentang adanya Tuhan, Al-Baghdadi memberikan batasan yang lebih panjang. Iman adalah tasdik tentang adanya Tuhan, rasul-rasul dan berita yang dibawa oleh mereka kepada umatnya. Kaum Maturidiyah Bukhairah mempunyai paham yang sama dalam hal ini dengan Al-Asy'ariyah. Sejalan dengan pendapat mereka bahwa akal tidak dapat sampai kepada kewajiban mereka mengetahui adanya Tuhan. Iman tidak bisa mengambil bentuk ma'rifah atau amal, tetapi haruslah merupakan tasdik. Batasan yang diberikan Al-Bazdawi tentang iman adalah menerima dalam hati dengan lidah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada yang serupa dengan Dia. Bagi golongan Samarkan, iman mestilah lebih dari tasdik, karena bagi mereka akal dapat sampai kepada kewajiban mengetahui Tuhan. Iman juga ma'rifah dan sekaligus amal. Iman dan kufur adalah dua istilah yang berlawanan. Iman diartikan dengan kepercayaan dan kufur ketidakpercayaan. Yang ditekankan dalam pembahasan ini bukanlah pada siapa yang beriman dan siapa yang tidak beriman, tetapi ditekankan kepada konsep kufur bagi aliran-aliran teologi Islam. Kufur menurut bahasa adalah menutup. Bila orang yang menyangkal dan musyrik disebut kafir, karena orang itu menutupi dirinya dari nikmat Allah dan menutup jalannya untuk mengenalnya. Malam juga disebut kafir karena malam tidak menutupi segala sesuatu dengan kegelapan. Orang yang berdosa besar menjadi kafir karena dia selalu menutupi dirinya dengan dosa. Kufur adalah term pertama muncul dalam lapangan teologi. Aliran yang menggunakan istilah kufur bagi orang yang melakukan dosa besar adalah Khawarij. Pendapatnya bahwa semua orang yang menyetujui arbitrase termasuk Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, Amr bin As, Abu Musa al-Asy'ari adalah telah melakukan dosa besar dan menjadi kafir. Ayat-ayat Al-Quran yang dijadikan dalil oleh Maturidiyah Samarkan adalah Surat Al-Hujurat ayat 14, Al-Baqarah ayat 260, Mu'tazilah menambah dalil Maturidiyah Samarkan dengan Surat Al-Anfal ayat 2. Ayat kedua menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim meminta Tuhan untuk memperlihatkan bukti dengan menghidupkan orang yang sudah mati. Dengan permintaan ini tidak berarti bahwa Ibrahim belum beriman, tetapi dengan maksud agar iman yang telah dipunyainya dapat meningkat dari iman tasdik menjadi iman ma'rifah. Sementara itu, sikap tawakal pada ayat ketiga menurut Mu'tazilah menuntut manusia untuk melaksanakan usaha sesuai dengan tuntunan yang diberikan oleh Allah. Adapun Al-Asy'ariyah dengan Maturidiyah Bukhairah menggunakan surat Yusuf ayat 17 sebagai dalil. Pada ayat itu dipahami adanya hubungan antara kaum mukmin dan sadikin. Karena itu iman adalah tasdik kata benda dari sadikin. Bagi aliran kalam rasional, manusia sendirilah yang mewujudkan perbuatannya atas dasar kehendaknya sendiri dan digerakkan oleh dayanya sendiri. Tuhan tidak punya peran dalam mewujudkan perbuatan itu. Kalau begitu tidak ada peran Tuhan? Disinilah Mu'tazilah berbeda dari Maturidiyah Samarkan. Bagi Mu'tazilah, peran Allah adalah menciptakan sunatullah. Kebebasan manusia dalam berbuat pada hakikatnya dibatasi oleh ketaatannya terhadap sunatullah. Sedangkan bagi Maturidiyah Samarkan, peran Allah adalah menciptakan daya pada diri manusia agar ia mampu berbuat sendiri. Fungsionalisasi daya tergantung pada kebebasan dan kehendak manusia sepenuhnya. Sedangkan menurut aliran kaum tradisional, manusia itu tidak mempunyai kemerdekaan atas kehendak dan perbuatannya. Mereka yakin kekuasaan Allah itu tidak terbatas.
Allah adalah pencipta segala sesuatu termasuk manusia dan perbuatannya. Setiap gerak dan perbuatan apapun yang terjadi di alam semesta ini berlangsung atas kodrat dan iradat kehendak Allah. Jika dinisbahkan kepada manusia suatu gerak dan perbuatan, maka hal itu hanya sekedar kiasan. Bila demikian itu, tidak adakah peran manusia? Disinilah Asy'ariyah berbeda dari Maturidiyah Bukhairah. Bagi yang terakhir, walau Tuhan yang menciptakan perbuatan manusia baik atau buruk, tetapi manusia mempunyai peranan dalam mewujudkan perbuatan tersebut melalui daya yang dimilikinya. Dengan adanya daya itu, manusia tidak lagi semata-mata terpaksa dalam perbuatannya. Adapun bagi Asy'ariyah, daya itu tidak terwujud sebelum adanya perbuatan, melainkan bersamaan dengan kegiatan melakukannya. Dengan cara seperti itulah manusia melakukan suatu perbuatan, dalam arti tidak menciptakannya, karena pencipta perbuatan pada hakikatnya adalah Tuhan. Dengan demikian daya manusia menjadi kelihatan tidak efektif. Yang efektif dalam mewujudkan perbuatan manusia tetap daya dan kehendak Tuhan. Manusia benar-benar ditempatkan pada posisi pasif. Ayat-ayat yang menjadi dalil Mu'tazilah adalah Quran surat Al-Imran ayat 133, surat Al-Baqarah ayat 108, surat An-Nisa ayat 79, dan surat At-Taubah ayat 82, surat Al-Kahfi ayat 29, surat Al-Tagabun ayat 2, dan surat Al-Aqaf ayat 14. Ayat-ayat yang menjadi dalil Asy'ariyah adalah surat As-Saffat ayat 96, surat Al-Insan ayat 30, sementara dalil yang dipakai oleh Maturidiyah Bukhairah adalah surat Al-Mulk ayat 13-14, surat Ar-Rum ayat 22, dan surat Ar-Ra'd ayat 16. Maturidiyah Bukhairah memandang Tuhan itu adil bila memasukkan seorang mukmin ke dalam surga dan memasukkan seorang kafir ke dalam neraka, dan adalah tidak adil bila dia memasukkan seorang mukmin ke dalam neraka serta adalah rahmat darinya bila seorang kafir dimasukkan olehnya ke dalam surga, karena bagaimanapun perbuatan manusia itu diciptakan olehnya. Keadilan Tuhan menurut Maturidiyah Bukhairah dengan demikian ibarat keadilan seorang raja yang penuh muhabbah dan ridho. Sepanjang penelitian Yunan Yusuf belum ditemukan ayat-ayat Al-Quran yang mendukung baik Bukhairah. Adapun ayat-ayat mendukung pendapat Mu'tazilah adalah surat Al-Anbiya ayat 47, surat Yasin ayat 54, surat Fusilat ayat 46, dan surat An-Nisa ayat 40. Sementara ayat yang digunakan dalil oleh Maturidiyah Samarkand adalah Al-An'am ayat 160 dan surat Al-Imran ayat 9. Demikianlah pemaparan makalah saya yang berjudul Perbandingan Antar Aliran tentang Akal dan Wahyu, Perbuatan Manusia, Kehendak Mutlak dan Keadilan Tuhan, serta Iman dan Kufur. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.